Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis ketiga dari bab ke-129 tentang adab duduk dan sikap terhadap teman, atau urutan hadis nomor 827. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Samurata radhiyallahu anhuma qala kunna idza ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna khaisu yantahi, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jabir bin Samurah radhiyallahu an berkata, apabila kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang dari kami duduk di tempat terakhir. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Pelajaran hadis yang pertama, adab duduk dalam suatu majelis ialah hendaknya seseorang duduk di saf belakang yang masih kosong. Sehingga apa? Yang jelas agar tidak mengganggu orang lain yang lebih dulu datang. Itulah akhlak para sahabat di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kerendahan hati para sahabat, maka para sahabat duduk tidak harus dekat dengan Rasulullah. Karena apa? Karena yang dilakukan itu adalah mencari ilmu, bukan mencari posisi. Karena apa? Karena kebetulan datangnya akhir, datangnya belakang. Sehingga dengan demikian kita harus benar-benar bisa meresapi betapa para sahabat itu mengambil tata nilai bagaimana tidak hanya sekedar lahiriah. Tempatkan, beliau menempatkan, para sahabat Rasulullah menempatkan, ya sudah, di mana yang kosong ketika itu di belakang, karena datangnya belakang, ya sudah. Disitulah nilai ketawaduan para sahabat disampaikan. Sehingga dalam riwayat ini benar-benar disampaikan bahwa seseorang, ya, apabila kami mendatangi Nabi SAW, maka seorang dari kami duduk di tempat terakhir. Karena kebetulan tadi datangnya belakangan. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, pelajaran yang kedua, bagi yang baru datang, hendaknya duduk di tempat yang kosong selama tempat itu tidak khusus disediakan untuk seseorang atau ditinggal pemiliknya karena keperluan mendesak. Seperti kemarin kita sampaikan, ada masjid-masjid tertentu ketika Jumat di sana ada satu sajadah di depan kosong, ditulisi
untuk khotib atau untuk muadzin dan seterusnya. Maka kalau sudah seperti itu ya kita tidak boleh menempatinya, karena kalau kita tidak sesuai dengan tulisan itu. Kalau kita bukan muadzin, bukan khotib, ya sudah, jangan menempati tempat yang sudah dialokasikan itu. Ini pun juga bagian dari apa? Bagian dari ketawadhuan kita. Apalagi tempat orang yang tadi harus berwudu, sehingga kita tidak langsung untuk menempatinya. Sebagai apa? Sebagai adab. Selanjutnya pula, bahwa kita mempunyai tata nilai menghargai yang datang lebih dahulu. Sehingga meskipun kita itu senior, misalkan begitu ya, namun ketika kita datangnya belakangan, ya jangan merasa bahwa kita lebih. Sehingga apa? Minta tempat istimewa. Jangan merasa misalkan kita punya jabatan, saya harus depan. Tidak. Dicontohkan dengan ketawadhuan para sahabat Rasulullah, tidak harus dekat Rasul. Karena apa tadi? Keberadaannya datangnya belakangan. Ya mungkin akan kerasa lagi, coba kita bisa. Misalkan di depan ada Pak Gubernur, Pak Bupati atau Pak Gubernur. Siapa yang tidak ingin duduk di sana? Namun kalau datangnya belakangan, ya tadi. Kecuali memang sudah ditulisi, sudah dipersiapkan untuk orang tertentu. Pokoknya jangan kita merasa bahwa kita lebih baik. Merasa ya, jangan merasa kita lebih biasa saja. Inilah yang dicontohkan. Inilah yang disampaikan untuk mendapatkan tata nilai. Agar apa? Adab kita. Bahkan adab duduk. Di mana kita harus duduk? Bagaimana kita harus duduk? Maka marilah kita bersama-sama. Ketika datang awal, silahkan soft depan dipenuhi. Agar apa? Agar nanti yang belakang tidak repot. Nah ini Bapak Ibu sekalian, perlunya kita mendakwahkan bersama-sama. Berapa persen kalau kita persentase? Berapa persen kalau kita persentase bahwa yang datang awal tidak selalu menempatkan pada depan. Sehingga apa? Depan justru kosong. Inilah tugas kita. Memahamkan secara umum agar apa? Kita itu tertib. Umat Islam dicontohkan, dituntunkan oleh baginda Rasulullah untuk tertib. Namun kita masih banyak yang perlu kita perbaiki bersama. Perlu kita tata bersama. Ini bukan masalah kecil, sebenarnya masalah besar. Karena masalah besar itu berangkat dari masalah kecil. Kalau dari hal-hal yang kecil sudah kita bisa menata dengan lebih baik, insya Allah yang besar akan lebih baik. Akan bisa kita lakukan. Istilahnya kita menata soft. Ketika kita mendengar dari imam yang mengatakan mohon diluruskan. Lah, ini kadang-kadang seakan-akan perintah itu hanya dari komando imam. Ya, memang komandonya Pak Imam. Sebagai imam mengomando itu. Kemudian kita sebagai makmum ketika sebelah kita itu belum lurus, ya kita yang mengingatkan. Ini loh, sambungan informasi yang kita itu kadang-kadang hanya sami'na wa ata'na, sudah sami'na wa ata'na, namun mohon maaf dalam prakteknya masih ringpletrot, masih siksak. Inilah yang belum dimaknai.
Ketika sang imam demi kesempurnaan sholat mohon dirapatkan, diluruskan. Ya ketika kita sebagai makmum ada di samping kiri kanan kita yang belum pas, ya kita harus mengambil langkah. Mohon maaf Bapak, silahkan maju sedikit, silahkan mundur sedikit, silahkan lebih rapat lagi dan seterusnya. Itulah sebenarnya maknanya. Ketika kita sudah seperti itu, maka kita akan telah mengambil makna apa yang seharusnya kita lakukan. Maka marilah kita terus dari hadis-hadis tentang adab duduk dan sikap terhadap teman ini, bagaimana kita bisa senantiasa menjaga diri agar hati kita rendah hati, rendah hati dalam setiap majelis. Jangan mencari kemuliaan hanya lewat posisi, dekat dengan Pak Lurah, bukan itu. Bahkan para sahabat lebih jauh memberikan apa? Para sahabat tidak sibuk mencari posisi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka senantiasa sibuk memperbaiki posisi hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.